and aim. So Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya. Hai BFF Football Lovers, kali ini kami kembali seputar Euro 2020. Euro 2020 sudah semakin dekat. Kami akan bahas mengenai seputar tempat penyelenggara Euro 2020, yaitu kota penyelenggaraannya. Event Euro kali ini tergolong unik. Biasanya tuan rumah dari Euro akan dilangsungkan di satu negara, seperti misalnya di Euro 2016 yang diselenggarakan di Prancis, ataupun juga di dua negara seperti Euro 2012 yang diselenggarakan di dua negara, yaitu Ukraina dan Polandia, ataupun juga Euro 2008 yang diselenggarakan di Austria dan Swiss. Tetapi Euro kali ini akan dilangsungkan di 11 negara sebagai tuan rumah penyelenggara. Hal ini untuk memperingati ulang tahun kompetisi Euro yang ke-60. Putusan tuan rumah bersama itu diambil pada tanggal 30 Juni 2012 oleh Presiden UEFA saat itu Michel Platini. Putusan itu diambil tepat sehari sebelum final Euro 2012. Lalu kota-kota apa saja yang ditunjuk oleh UEFA untuk menjadi penyelenggara Euro kali ini? Mari kita simak ulasannya. Pertama adalah Baku. Baku adalah ibu kota dari Azerbaijan. Baku memiliki luas 2.140 km persegi. Jalanan kota Baku pernah menjadi sirkuit dalam Grand Prix Formula One pada akhir 2018 lalu. Salah satu landmark menonjol di Baku adalah Flame Tower atau biasa disebut dengan menara api. Dengan 3 gedung yang berbentuk nyala api, Flame Tower menjulang dengan gagahnya di kota Baku. Yang sejati adalah apartemen, hotel, dan perkantoran. Kedua adalah Roma. Meski merupakan ibu kota dari Italia, Roma bukan merupakan ibu kota Italia. Sebelumnya ibu kota Italia adalah Florencia, sampai pada akhirnya diambil alih pada tahun 1870. Negara Vatikan juga merupakan negara terkecil di dunia, letaknya ada di Roma. Bahkan ada jalan rahasia menghubungkan negara Vatikan dengan Roma, yaitu jalan dijuluki Passetto di Borgo. Sebuah jalan disebut sebagai akses bila terjadi sesuatu yang mengancam keselamatannya. Tiga adalah Copenhagen. Copenhagen adalah ibu kota Denmark. Copenhagen adalah kota yang hijau yang begitu banyak taman besar dan kecil. Taman dari Kastil Rosenborg adalah yang tertua yang paling sering dikunjungi. Copenhagen sering digunakan untuk perhelatan olahraga dan tuan rumah beberapa acara tahunan termasuk konser opera, karnival, dan perayaan hari buruh. Copenhagen Historic Grand Prix. Keempat adalah Saint Petersburg. Saint Petersburg pernah menjadi ibu kota Rusia dari tahun 1703 hingga 1712. Salah satu yang terkenal di kota ini adalah State Heritage Museum. Museum ini menjadi rumah bagi 3 juta lebih karya seni dan artefak dari seniman terkenal seperti Da Vinci, Michelangelo, dan sebagainya. Jika pengunjung melihat suatu karya seni selama 1 menit, tidak butuh sekitar 25 tahun untuk menyelesaikannya. Kelima adalah Amsterdam. Amsterdam adalah ibu kota Belanda. Meskipun Amsterdam adalah ibu kota dari Belanda, namun sebagian besar orang Belanda menganggap ibu kota mereka adalah Den Haag. Karena Den Haag merupakan tempat pelaksanaan pemerintahan saat ini. Amsterdam memiliki lebih banyak kanal dibanding Venesia dan lebih baik jembatan dibanding Paris. Keenam adalah Budapest. Budapest adalah ibu kota dari Hungaria. Budapest ditetapkan oleh UNESCO sebagai peninggalan sejarah dunia. Kota ini merupakan perpaduan antara dua kota, yaitu Buda dan Pest, yang dipisahkan oleh sungai Danube. Hotel Corinthia Budapest merupakan lokasi film Grand Budapest Hotel yang masih memenangkan Oscar. Tujuan London. London adalah ibu kota dari Inggris. London memiliki 4 situs warisan dunia UNESCO, yaitu Tower of London, Maritime Greenwich, Westminster Palace yang meliputi Westminster Abbey dan gereja Saint Margaret, Kew Royal Botanic Gardens. Yang menarik adalah mayoritas warga London adalah Kristen, tetapi wali kota mereka beragama Muslim, yaitu Sadiq Khan yang sudah menjadi wali kota sejak 7 Mei 2016. 8 adalah Glasgow. Glasgow adalah kota terbesar di Skotlandia. Corning terletak di Sungai Clyde di daerah dataran rendah. Glasgow memiliki bar tertua dan terpanjang yang ada di UK, yaitu The Horse Bar yang didirikan pada tahun 1884. Selain itu, Glasgow identik dengan rivalitasnya, yaitu antara Glasgow Celtic dan Glasgow Rangers. 9 adalah Sevilla. Sevilla merupakan kota 4 terbesar di Spanyol, meski hanya memiliki luas 140 km persegi utara Jakarta Selatan. Sevilla memiliki nuansa arsitektur yang beragam, mulai dari bangunan bergaya barok, Renaissance, modern, neoklasik, neokontemporer. Bagi yang menyukai film The Game of Thrones, Sevilla harus dikunjungi karena tempat syuting di musim ke-5 dan 7. Kedua ada Bukares. Bukares adalah ibu kota dari Rumania. Kota ini terletak di tepi sungai Dambrovita dan telah menjadi ibu kota Rumania sejak tahun 1862. Bukares memiliki banyak bangunan tua yang dinding dan atap ditutupi dengan cara yang kreatif.
Selain itu juga kota ini memiliki banyak gereja dan biara di mana ritual dilakukan dengan cara yang sama seperti ratusan tahun lalu. Terakhir adalah Munchen. Munchen merupakan kota berpenduduk terbanyak ketiga setelah Berlin dan Hamburg. Di Munchen terdapat kastil yang sangat terkenal, yaitu Kastil Neuschwanstein yang dibangun pada abad ke-19. Kastil ini sangat terkenal di Jerman dan juga di dunia. Bahkan kastil ini menjadi inspirasi kastil bagi film-film dari Disney. Demikian sedikit ulasan dari kami mengenai kota-kota penyelenggara Euro 2020. Nantikan konten menarik kami lainnya masih dalam rangka event Euro 2020. Sampai jumpa, stay healthy, stay safe.